Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 6, from English Education Class B 2019. And at this time, we are going to present our material in Project and Instruction, Lesson and Plan course, tentang prosedur pembelajaran dan asesmen yang bersumber dari buku guru bahasa Inggris SMA kelas 11. Okay, next slide please. Next, okay. So the group members from Group 6 are Mukhlisa Syahrul, Aida Fitra, Ade Surya Anugrah, Fatma Yurika, and me, Sitrul Alimah. Okay, next slide please. Oke, jadi dalam buku guru SMA kelas 11 ini ada 11 bab yang mencakup beberapa prosedur pembelajaran dan asesmen di dalamnya. Namun, kita mengambil bab 1 sebagai fokus dari pembahasan kita untuk materi ini. Oke, the first one is rencana pembelajaran, lesson plan. Jadi, rencana pembelajaran dalam bab 1 ini mencakup kompetensi dasar, kemudian indikatornya. Kemudian dengan detail juga dijelaskan media sumber, fokus pembelajaran, dan alokasi waktu. Dapat dilihat di sini salah satu contoh dari indikator kompetensi dasar yang diadopsi dari kurikulum 2013. Yang pertama adalah students are able to identify what is offered, dan seterusnya. Kemudian media dan sumbernya berdasar dari buku teks, dongeng-dongeng dari sumber lain, dan tayangan gambar cover. Kemudian fokus pembelajarannya itu juga dijelaskan di sini, yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui cara untuk menawar atau offer, kemudian suggestion. Kemudian alokasi waktunya dapat dilihat di sini, yang akan harus dipaparkan oleh guru dan siswa selama pembelajaran. Okay, next slide please. Oke, untuk tahapan atau prosedur pembelajaran dalam bab 1 akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari Mukhlisa Syahrul. So, Mukhlisa Syahrul, time is yours. Okay, but I'm sorry. Materi ini sebenarnya dibawakan oleh Aida Fitra. Oke. Jadi materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Jadi ada beberapa uraian kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran ini. Ada beberapa fase yang dimulai dari pre-reading activities. Yang pertama itu personal connection. Sebelum memulai kegiatan dongeng yang akan dipelajari, guru mengajukan pertanyaan untuk seluruh kelas. Kemudian guru meminta siswa menuliskan jawabannya. Di mana guru mengawali pembelajaran dengan menayangkan atau menunjukkan beberapa gambar atau folklore atau dongeng yang terkenal di Indonesia maupun mancanegara. Next slide, please. Selanjutnya yaitu reading activities. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses kegiatan membaca dilaksanakan dan bagaimana tekniknya agar siswa dapat memahami bacaan tersebut dengan mudah. Dalam reading activities ini siswa membaca cerita Enchanted Fish secara individual. Sambil membaca, siswa diminta membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi cerita dalam setiap paragraf dan visualisasikan situasi dan latar cerita tersebut dalam imajinasinya masing-masing. Setelah selesai, guru meminta siswa menyampaikan pertanyaan apa saja yang sempat mereka buat selama kegiatan membaca dan apa yang mereka bayangkan saat membaca bagian-bagian cerita tersebut. Akan sangat membantu jika guru mengarahkan tanya jawab berdasarkan paragraf cerita. Next slide, please. Selanjutnya, post-reading activity. Dalam post-reading activity ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama itu discussion. Dalam discussion ini, guru menyampaikan bahwa siswa akan melakukan kegiatan diskusi. Guru membagi kelas menjadi kelompok
kelompok. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku siswa tersebut. Setelah diskusi, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya sesuai urutan pertanyaan. Ada beberapa classroom language yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama itu contohnya, did you like the story? And teacher wait for the response. Now we will have a discussion based on the story we read, and make a group of 4 till 5. And now read each questions and discuss with each others. Selanjutnya, next slide please. Tahap selanjutnya dalam post reading activity yaitu personal journaling. Setelah membaca dan berdiskusi tentang isi cerita yang dipelajari, diskusikan moral tersebut sebagai upaya menanamkan sikap bersyukur yang merupakan pesan moral dari cerita tersebut. Siswa diminta menuliskan nikmat-nikmat yang Tuhan telah berikan kepadanya pada lembar yang sudah disiapkan. Waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Contoh classroom language yang bisa digunakan, yang pertama itu, do you think it is good to be greedy? And the teacher wait for the response. It is not good to be greedy. Being greedy makes us do things which are not good. We should always be thankful to our parents, our teachers, our family, our friends for everything they do for us. Most importantly, we should be thankful to God. What are you grateful for? Can you list things you are grateful for? Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh, saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Aida Fitra, for your explanation. So we're moving on the next material buat prosedur pembelajaran selanjutnya, yakni akan dijelaskan oleh Mukhlisa Syahrul. Okay, Mukhlisa Syahrul, time is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the opportunity. My name is Mukhlisa Syahrul, and I will continue the explanation from Aida Fitra. Oke, jadi fase selanjutnya yaitu building blocks. Nah, pada bagian ini atau bagian building blocks berisi penjelasan tentang konsep-konsep kebahasaan yang dipelajari dalam tiap-tiap bab, serta contoh-contoh penerapan dan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari, termasuk di dalamnya tata bahasa, kosakata, dan pelafalan. Dan juga building blocks memberikan penjelasan dan informasi yang memungkinkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan membangun kemampuan berbahasa yang benar. Jadi pada bab 1 ini atau pada chapter 1 ini, guru menyampaikan bahwa siswa akan belajar tentang offer and suggestion, serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga guru menanyakan apakah di antara siswa ada yang sudah memahami tentang offer and suggestion. Kemudian siswa yang sudah tahu diminta untuk memberikan contoh. Nah, setelah itu guru meminta siswa melihat kembali isi cerita dan menunjukkan pernyataan-pernyataan dalam teks yang merupakan offer and suggestion. Guru memperkuat pemahaman siswa dengan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan tentang offer and suggestion, serta bagaimana merespon offer and suggestion tersebut dengan tepat. Dan juga guru menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari ungkapan offer dan suggestion tersebut melalui contoh-contoh yang disajikan di buku teks maupun contoh dari guru itu sendiri. Next slide please. Oke, so di sini ada beberapa classroom language yang bisa digunakan oleh guru di dalam kelas ketika pembelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung. Seperti, hello class, how are you today? Are you ready? Let's start, shall we? And I want to give something to my niece. She is a teenager like you. Can you give me some suggestion? And then the teacher waits for the students to respond. And then the teacher said, that's good, thank you. Today, we are going to learn how to suggest an offer.
And then the teacher also explains that suggest is basically a plan we make with other people, and offer is when we give our help to other people, and it can be in terms of gift or a trade. Next slide, please. Oke, selanjutnya let's practice. Jadi pada bagian ini, pada bagian let's practice, berisi latihan-latihan yang dapat dikerjakan oleh siswa untuk menguji pemahaman mereka tentang konsep-konsep kebahasaan yang telah dipelajarinya pada bagian building blocks, dan juga untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa. Jadi pada chapter 1, setelah mendengarkan penjelasan guru dan contoh-contoh penggunaan offer and suggestion, serta ciri-ciri kebahasaan yang ada pada ungkapan offer and suggestion, siswa diminta untuk mengerjakan sebagian latihan yang ada di buku teks. Setelah itu, guru memberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan latihan yang diberikan tersebut. Sisanya, sisa dari waktu tersebut bisa diberikan sebagai pekerjaan rumah atau PR. Setelah menyelesaikan kegiatan ini, guru juga bisa memberikan informasi tentang tugas poster pada bagian yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Let's Create and Contribute. Next slide, please. Okay, so the next is the active conversation. Jadi, pada bagian active conversation ini, kegiatan pada bagian ini yaitu memberi peluang kepada siswa untuk secara aktif mengemukakan pikiran dan pendapatnya, mengemukakan pikiran dan pendapatnya dalam bahasa Inggris, sesuai dengan konsep yang dipelajari dan konteks yang dihadapi. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisa dan memahami pemikiran orang lain. Dan juga kegiatan ini memberikan ruang yang besar kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi, dengan menggunakan salah satu visible thinking technique, yaitu think, care, and share, siswa diminta memecahkan masalah. Siswa diminta memikirkan kalimat tawaran atau saran yang tepat untuk mendamaikan. Sebagai contoh, siswa diminta memikirkan kalimat tawaran atau saran yang tepat untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Nah, kemudian siswa diminta melakukannya, mempraktekkannya secara berpasangan. Dan setelah itu, mereka harus menyampaikannya di depan guru dan teman-teman kelas. Okay, maybe that's all from me, and then saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you Muklisah Syarul for your explanation. Jadi saya akan lanjut materi untuk prosedur pembelajaran di bab 1 ini. Kemudian dalam buku ini dijelaskan apa itu langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah selanjutnya writing connection. Jadi writing connection ini yaitu kegiatan menulis yang merupakan keterampilan berbahasa yang sangat penting untuk dikembangkan. Nah, kegiatan pada bagian ini dapat membiasakan siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk tulisan sesuai dengan konsep kebahasaan yang dipelajari dan konteks yang dihadap. Kemudian, siswa juga dibiasakan untuk menerapkan tahapan-tahapan penulisan sampai mereka berhasil menghasilkan suatu tulisan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh guru. Kemudian, keberhasilan menulis sangat tergantung dari sikap, motivasi, dan ketertarikan siswa. Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dalam menumbuhkan keinginan dan motivasi untuk menulis pada diri siswa. Nah, dalam langkah ini, siswa diminta menulis dongeng yang mereka sukai sewaktu kecil. Kemudian guru menjelaskan bahwa tulisan tersebut harus minimal terdiri dari 100 kata. Nah, tulisan juga harus memuat kalimat-kalimat yang merupakan materi dari yang ditujukan dari bab 1, yaitu offer dan suggestion. Kemudian selama proses penulisan, guru memantau siswa dalam mengerjakan tugasnya. Nah, siswa diminta mengonsultasikan hasil tulisannya kepada guru. Kemudian guru dapat memberikan feedback terhadap tulisan siswa.
setelah mendapatkan feedback dari guru, siswa diminta melakukan revisi berdasarkan feedback tersebut. Nah, siswa yang selesai lebih cepat boleh menambahkan ilustrasi dari dongeng yang ditulisnya atau membantu teman yang memerlukan. Oke, next slide please. Kemudian tahapan atau prosedur pembelajaran selanjutnya yang terdapat pada bab-bab dalam buku ini, yakni let's create and contribute. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan membiasakan siswa untuk menerapkan ilmu yang sudah mereka pelajari. Nah, siswa dilatih untuk peduli terhadap lingkungan dan berpikir kritis untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan mereka. Setidaknya lingkungan sekolah mereka. Kemudian guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berkreasi. Kegiatan pada bagian ini juga bertujuan untuk siswa membiasakan diri bekerja sama atau berkolaborasi dalam kelompok untuk menghasilkan suatu pemikiran atau karya dan membangun hubungan interpersonal yang kuat di antara anggota kelas atau sesama teman kelas. Kemudian tahapan dalam Let's Create dan Contribute ini, siswa dapat memilih salah satu dari beberapa kegiatan. Misalnya yang pertama, membuat poster berisi ajakan untuk membangun lingkungan dengan berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, membuat poster berisi saran untuk membangun lingkungan berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, membuat dan menampilkan pantonim berdasarkan cerita yang dipelajari. Dan kemudian yang terakhir adalah mereka dapat membuat postcard. Nah, siswa memilih pasangan kerja untuk membuat proyek tersebut. Nah, proyek dapat dikerjakan selama seminggu. Kemudian tugas proyek dapat disampaikan sejak awal pembahasannya, namun informasi teknisnya mungkin dapat diinformasikan guru pada akhir pertemuan kedua. Dan kemudian pada pertemuan ketiga, siswa diminta untuk mulai mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, disitulah guru dapat memberikan penilaian terhadap proyek tersebut. Kemudian di sini dalam buku ini diterapkan contoh bagaimana menginstruksikan siswa untuk dapat melakukan Let's Create and Contribute ini. Yang pertama, are you ready to create something? Let's start creating. You can choose one of the projects. You have 1 week to complete it. After you complete the project, you will present it in the class, and then we can display it on the board in the classroom. And this is your project for this chapter. Okay, that's all. Kemudian guru dapat memotivasi siswa dengan mengatakan, let's create and contribute. Good luck. Dengan mengatakan motivasi seperti itu. Sesuai dengan panduan yang ada dalam buku ini. Okay, next slide please. Oke, langkah yang terakhir adalah parent connection. Jadi parent connection ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk agar terjalin interaksi yang baik antara siswa dan orang tua. Melalui kegiatan ini, orang tua dapat mengetahui apa yang dipelajari putra-putrinya di sekolah dan dapat ikut memberikan perhatian. Di sini, tahapan yang dapat dilakukan adalah siswa meminta ayah atau ibu atau kakek atau neneknya atau wali mereka masing-masing untuk menceritakan sebuah dongeng dalam bahasa Indonesia. Kemudian, siswa dapat menerjemahkan dongeng tersebut ke dalam bahasa Inggris secara tertulis. Nah, sebelum dikumpulkan kepada guru, tugas terjemahan tersebut harus ditandatangani oleh ayah, ibu, atau kakek, nenek, maupun walinya. Kemudian diberikan contoh bagaimana guru harus memberikan instruksi untuk melakukan parent connection ini. This is an activity you will be doing with your parents or grandparents. At home, you will ask them to tell you a folklore. You have to retell this folklore in English. Enjoy the folklore. Mungkin itu yang dapat instruksikan guru kepada siswa dalam memotivasi mereka. Oke, next assessment akan dijelaskan secara lebih detail oleh
Saudari Fatma Yurika. So Fatma Yurika, time is yours. Okay, thank you very much for the opportunity. I want to discuss about panduan penilaian atau asesmen. Jadi di buku ini menjelaskan tentang penilaian yang digunakan oleh guru. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada unjuk kerja, dan ketiga ada observasi atau pengamatan. Kemudian bagian kedua ada instrumen penilaian, yang mana tes tertulis berupa bentuk soal, dan penilaiannya dilakukan dengan cara menghitung jumlah jawaban benar dari jumlah soal yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah instrumen unjuk kerja. Nah, di instrumen unjuk kerja ini ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama adalah rubrik percakapan. Rubrik percakapan ini misalnya kriterianya pertama pelafalan atau pronouncing. Di sini ada 4 skor, yang mana skor tertinggi adalah skor 4, dengan lafal dapat dipahami meskipun dengan aksen tertentu. Kemudian skor ketiga, ada masalah dalam pengucapan. Kemudian skor kedua, sulit dimengerti karena ada masalah. Kemudian skor pertama, hampir selalu keluar dalam pelafalan sehingga tidak dapat dimengerti. Kemudian kriteria yang kedua adalah tata bahasa. Kemudian yang kedua adalah tata bahasa atau grammar. Nah, skor keempat itu hampir tidak ada kekeliruan tata bahasa. Kemudian skor ketiga terjadi kekeliruan tata bahasa namun tidak berpengaruh terhadap arti. Kemudian yang skor kedua itu banyak terjadi kekeliruan tata bahasa yang mempengaruhi arti dan seringkali harus menyusun ulang kalimat percakapan. Kemudian yang skor pertama adalah tata bahasa sangat buruk, sehingga percakapan sangat sulit dipahami. Nah, kemudian kriteria yang ketiga, skor yang keempat itu adalah kadang-kadang pelafalan tidak tepat dan mengharuskan penjelasan lebih lanjut karena kosakata yang tidak sesuai. Kemudian skor ketiga sering menggunakan kosakata yang tidak tepat sehingga dialognya menjadi terbatas. Kemudian skor yang kedua menggunakan kosakata yang salah sehingga tidak dapat dipahami, dan yang keempat itu adalah kosakata sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan terjadi dialog. Kemudian kriteria yang kelima adalah kelancaran atau fluency. Kemudian skor yang keempat adalah dialog lancar, sangat sedikit menemui kesulitan, kemudian tidak terlalu lancar karena menemui kesulitan bahasa, kemudian sering ragu dan berhenti karena keterbatasan bahasa, dan kemudian skor 1 atau skor 1 saja, sering berhenti dan diam selama dialog, sehingga dialog tidak tercipta. Kemudian kriteria terakhir adalah comprehension. Nah, di comprehension ini skor tertinggi maksudnya adalah seluruh isi percakapan dapat dipahami meskipun sesekali ada pengulangan pada bagian-bagian tertentu. Kemudian skor 3, sebagian besar isi percakapan dapat dimengerti meskipun ada beberapa pengulangan. Skor kedua, sulit untuk mengikuti dialog yang dilakukan. Kemudian skor 1, yaitu tidak dapat dipahami bahkan dalam bentuk dialog yang singkat sekalipun. Nah, bagaimana cara penilaian percakapan ini? Misalkan, atas nama Anissa Larasati, dan karena ada 5 kriteria, ditulislah 5 kriteria tersebut, kemudian diberi skor apakah 1, 2, 3, atau 4. Kemudian jumlah keseluruhan skornya ini dilihat sebanyak apa. Contohnya juga ini yang Asep Sudrajat, dilihat jumlah total skornya, begitu juga dengan Beni Hermawan dilihat total skornya. Nah, untuk rumus perhitungan nilai siswa, bisa dilihat pada layar atau PPT, bahwa jumlah skor yang diperoleh siswa diper skor maksimal atau ideal dikali 100. Misalkan ini contohnya seperti Anissa Larasati, skor totalnya adalah 16, kemudian diper jumlah skor maksimal, yaitu 20, kemudian dikali 100, sehingga hasilnya 80. Begitu juga dengan Asep Sudrajat, yang total skornya bisa dilihat adalah 15, kemudian diper jumlah skor total yaitu 20, kemudian dikali 100, yang mana hasilnya adalah 75. Oke, kemudian penilaian kedua adalah mengenai rubrik penilaian menulis. Di sini juga ada sekitar 4 kriteria dengan 4 skor.
Yang pertama, kriteria pertama adalah ide penulisan, skor 4, yang mana ide yang dipilih ini orisinal, ide sangat sesuai dengan genre yang dipilih, ide dikembangkan dengan tepat dan terarah. Kemudian skor 3 hanya memenuhi 3 dari 4 ketentuan yang ditetapkan, skor 2 hanya memenuhi 2 dari 4 ketentuan yang ditetapkan, dan sementara skor 1 hanya memenuhi 1 atau bahkan tidak memenuhi sama sekali 4 ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu organisasi atau struktur teks dan isi. Nah, ini skor 4 yaitu teks sesuai dengan genre yang dipilih, ketentuan dan ciri-ciri genre yang dipilih diikuti dengan sempurna, ide penulisan dan informasi yang disajikan sangat relevan, isi teks sangat mudah dipahami. Kemudian skor 3 hanya memenuhi 3 dari 4 ketentuan ditetapkan, skor 2 hanya memenuhi 2 dari 4 ketentuan ditetapkan, sementara skor 1 hanya memenuhi 1 atau bahkan tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Nah, untuk tata bahasa, skor 4 tidak ada kesalahan tata bahasa yang signifikan. Kemudian skor 3 ada beberapa kesalahan tata bahasa namun tidak terlalu berpengaruh. Kemudian skor 2 sering ditemukan kesalahan tata bahasa, dan skor 1 banyak sekali kesalahan tata bahasa. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pembendaharaan kata. Nah, di sini skor 4, kalimat-kalimat yang digunakan sangat efektif, menggunakan variasi leksikal dengan benar, menguasai kata dan idiom dengan benar dan efektif, istilah-istilah digunakan dengan benar. Kemudian skor 3 hanya memenuhi 3 dari 4 ketentuan ditetapkan, skor 2 hanya memenuhi 2 dari 4 ketentuan ditetapkan, dan skor 1 hanya memenuhi 1 atau bahkan tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Cara penilaian penulisan sama seperti cara penilaian percakapan, yang mana jumlah skor yang diperoleh siswa diperskor maksimal atau ideal dikali 100. Misalkan di sini Anissa Larasati jumlah skor perolehan 12 diper 16, yang mana 4 kriteria tadi dikali 4 jumlah 4 skor, yang mana hasilnya adalah 16 dikali 100. Sehingga hasilnya adalah 75. Begitu juga dengan Asep Sudrajat. I think that's all from me. Thank you very much. Okay, thank you Fatma Yurika for your explanation. Selanjutnya penjelasan assessment akan dilanjutkan oleh Ade Surya Anugrah. Ade Surya Anugrah, time is yours. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Fatma Yurika mengenai rubrik penilaian proyek. Konsep yang digunakan dalam rubrik penilaian proyek sebenarnya sama dengan yang telah dijelaskan oleh Saudari Fatma Yurika sebelumnya. Seperti yang kita lihat ada kesamaan skor tertinggi yaitu 4 dan skor terendah yaitu 1, dan kriteria untuk rubrik penilaian proyek berdasarkan buku acuan terdapat 4, yaitu yang pertama orisinilitas ide, di mana skor 4 atau skor tertinggi yaitu ide ditentukan sendiri dengan mandiri. Skor ketiga, ide dirumuskan dengan adanya masukan dari guru atau pihak lain. Skor kedua, ide dirumuskan dengan bantuan guru atau pihak lain. Dan skor terendah atau skor pertama, ide diberikan oleh guru atau pihak lain. Yang kriteria yang kedua yaitu kreativitas, memiliki konsep yang sama dari kriteria sebelumnya, dan juga kriteria yang telah dijelaskan oleh Fatma Yurika yaitu skor 4 atau skor tertinggi. Kreativitas dalam membuat proyek sangat menonjol dengan adanya komposisi warna, garis bentuk, dan ornamen-ornamen yang menarik dan variatif tanpa mengganggu isi dan tujuan pembuatan proyek. Skor ketiga yaitu kreativitas cukup dengan adanya variasi warna, garis dan bentuk, namun tampilan kurang menarik, sedangkan isi dan tujuan proyek sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Skor kedua yaitu kreativitas kurang sehingga tampilan kurang menarik, isi dan tujuan proyek masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan skor terendah atau skor 1 yaitu baik kreativitas maupun isi dan tujuan proyek tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ketiga yaitu waktu penyelesaian proyek. Untuk skor tertinggi yaitu proyek diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Skor ketiga yaitu proyek diselesaikan dengan sedikit tambahan waktu namun tidak melebihi dari yang ditetapkan. Skor kedua, proyek diselesaikan dengan tambahan waktu maksimum 1 hari. Dan skor terendah yaitu proyek tidak selesai meskipun sudah diberikan tambahan waktu 1 hari. Untuk kriteria terakhir dalam
rubrik penilaian proyek, yaitu kesesuaian proyek dengan permintaan tugas. Dan untuk skor tertinggi atau skor 4, yaitu proyek memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan. Skor ketiga ada sebagian kecil ketentuan tidak terpenuhi. Skor kedua, sebagian besar ketentuan tidak terpenuhi. Dan skor terendah untuk kriteria keempat atau kriteria terakhir untuk rubrik penilaian proyek atau skor pertama, yaitu proyek tidak sesuai dengan ketentuan sama sekali. Next slide, please. Fatma, next slide. Okay, thank you. The next I will explain about cara penilaian proyek. Ini merupakan tabel-tabel yang digunakan guru untuk menilai hasil dari kerja kelompok setiap siswa yang telah dibagi pada kelas. Dapat dilihat pada slide, yaitu rumus perhitungan nilai kelompok sebagai berikut. Sebenarnya format rumus ataupun konsep yang digunakan pada cara penilaian proyek sama dengan cara penilaian sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Fatma Yurika, yaitu jumlah skor yang diperoleh atas proyek bagi skor maksimal atau ideal dikali 100. Sebagai contoh, untuk kelompok 1 dapat dilihat jumlah skor perolehan yang didapatkan adalah 12, dan sedangkan dibagi yaitu skor maksimal ideal sama dengan 16 dan dikali 100 sama dengan 75. Nah, hasil dari pembagian ini akan menjadi atau secara otomatis akan menjadi nilai dari anggotanya. Baik, next slide please. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian sikap melalui observasi. Ini merupakan hal-hal yang dapat dijadikan acuan guru untuk menilai sikap siswa terhadap beberapa faktor yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai contoh, yaitu dapat dilihat lembar pengamatan sikap pada kegiatan membaca. Terdapat 3, yaitu keterlibatan selama kegiatan, keseriusan selama kegiatan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Di sampingnya dapat terlihat juga tabel untuk terlihat dan tidak terlihat yang akan dijelaskan saat selanjutnya. Next slide please. Oke, lembar pengamatan sikap pada kegiatan diskusi, terdapat 4 sikap yang dapat diamati oleh guru, yaitu partisipasi dalam diskusi, rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat, saling menghormati dan menghargai, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Next slide please. Oke, sama dengan konsep sebelumnya dari 2 tabel pengamatan sikap, untuk contoh selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh guru untuk menilai sikap siswa, yaitu untuk kegiatan kelompok. Sikap yang diamati yaitu kerjasama, ketertiban, tanggung jawab, dan kepedulian. Oke, next slide please. Oke, next slide. Oke. Contoh format hasil pengamatan kegiatan membaca merupakan tabel yang dapat digunakan guru untuk menilai sikap-sikap dari siswa selama pembelajaran. Sebagai contoh, dapat dilihat di slide PPT teman-teman. Tabel terdiri dari nomor, nama siswa, sikap 1, kemudian dibagi menjadi terlihat, tidak terlihat, sikap 2, sama seperti sikap 1, dan sikap 3 juga sama seperti sikap 1. Terakhir, format hasil pengamatan kegiatan lainnya juga dapat dibuat seperti contoh di atas, dan juga disesuaikan dengan komponen-komponen pengamatan yang dilakukan guru selama pembelajaran berlangsung. Saya rasa sudah cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Okay, thank you, Ade Surya, for your explanation. So that was our group presentation. Thank you for your attention, guys. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.